Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Dan Bapak juga berharap kalian juga bisa menjaga kebersihan lingkungan kalian dan kesehatan diri kalian agar kalian bisa tetap sehat meskipun kalian belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Hari ini, Rabu, tanggal 2 September 2020, kita akan belajar tentang aproksimasi atau pembulatan. Dengan submaterinya, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, kesatuan dan puluhan terdekat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan bisa menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Yang kedua, siswa juga diharapkan bisa menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Yang ketiga, siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Dan yang terakhir, siswa juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Di sini, Bapak mempunyai sebuah gambar. Gambar seorang ibu sedang menimbang bayinya. Materi kita adalah pembulatan. Pembulatan itu adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Contohnya, 1837,5 dibulatkan menjadi 1838. Nah, kenapa dibulatkan menjadi 1338? Sekarang kita akan mempelajarinya. Di sini ceritanya, ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilo berat badan balita tersebut? Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut pembelajarannya. Cara melakukan pembulatan kesatuan terdekat. Bagaimana caranya? Di sini Bapak bagi menjadi 3. Pertama, bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas? Bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah? Dan bagaimana cara melakukan pembulatan yang terbaik? Caranya, simak dengan baik-baik ya. Pembulatan ke atas, yaitu pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Ingat ya, jadi pembulatan ke atas yaitu menghilangkan angka di belakang koma, kemudian ditambah 1. Kalau pembulatan ke bawah, yaitu pembulatan kesatuan terdekat, dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Jadi cuma menghilangkan angka di belakang koma. Kalau pembulatan ke atas, menghilangkan angka di belakang koma dan menambah 1 pada angka satuannya. Kalau pembuatan ke bawah, cuma menghilangkan komanya saja. Berarti tidak perlu ditambah 1 pada angka satuannya. Kemudian, kalau pembulatan terbaik, nama juga pembulatan terbaik. Berarti, mana yang paling baik kita gunakan kalau disuruh melakukan pembulatan. Jadi, pembulatan terbaik adalah pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan 1 angka yang terletak di belakang koma. Nah, jadi kita harus memperhatikan angka yang ada di belakang koma. Jika
Jika angka tersebut lebih atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Mengerti? Sedangkan jika angka di belakang komanya itu kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang komanya. Nah, agar lebih jelas, kita lanjut dulu ya. Masih ingat dengan gambar yang tadi? Seorang ibu yang menimbang bayinya itu. Kita lihat, berat badan balita pada gambar tadi adalah 8,4 kg. Jika dibulatkan ke atas, dia akan menjadi 9 kg dengan cara menghilangkan angka 4 di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya sehingga menjadi 9. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan tabel di bawah ini. Kita bisa lihat tadi 8,4. Tadi pembulatan ke atas bilang caranya itu dengan menghilangkan angka di belakang koma, berarti 4-nya kita hilangkan dan menambahkan 1 pada angka satuannya. Satuannya itu 8, berarti 8 ditambah 1. Hasilnya itu 9. Berikutnya kalau pembuatan bawah, dia cuma menghilangkan angka di belakang koma, berarti cuma menghilangkan 4-nya saja. Berarti pembuatan ke bawah langsung masukin angka 8. Ngerti sampai sana? Dan kalau pembuatan terbaik, kita disuruh melihat angka yang ada di belakang koma. Jika angkanya 5 atau lebih besar, dia akan dibulatkan ke bawah. Ke atas maksudnya. Namun jika angkanya itu 4 atau lebih kecil, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Kita lihat, ini 4 kan lebih kecil dari 5. Berarti dia akan dibulatkan ke bawah. Berarti pembulatan terbaiknya adalah 8. Bagaimana? Sudah paham sampai sana? Kalau belum, kita simak contoh yang kedua. Bapak pilih yang ini, 9,8. Gimana caranya? Pertama, kita akan lakukan pembulatan ke atas. Yaitu, kita lihat dulu. Menghilangkan angka di belakang koma, berarti 8-nya kita hilangkan dan menambah angka 1 pada 9. 9 ditambah 1, hasilnya 10. Berikutnya pembulatan ke bawah, yaitu kita hilangkan angka 8-nya, berarti tinggal langsung masukkan 9. Gampang kan? Sekarang kita lihat pembulatan terbaik. Kita lihat angka yang ada di belakang koma. 8 itu lebih besar dari 5. Karena dia lebih besar dari 5, berarti kita pakai pembulatan ke atas. Berarti hasilnya adalah yang ini, 10. Berarti pembulatan terbaiknya adalah 10. Bagaimana? Sangat gampang bukan? Baik. Sekarang, Bapak di sini mempunyai contoh permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada orang yang sedang mengukur pensil. Siti mengukur panjang pensil seperti tampak pada gambar. Hasil pengukurannya adalah 15,9 cm. Namun, ia melakukan pembulatan ke atas. Jadinya, dia mendapatkan hasil 16 cm. Nah, jika ditanyakan berapa senti jika dilakukan pembulatan ke bawah dan berapa sentimeter jika dilakukan pembulatan yang terbaik. Masih ingat kan? Kalau pembulatan ke bawah, kita cukup menghilangkan angka 9-nya ini yang ada di belakang koma. Berarti hasilnya 15. Kalau yang terbaik, kita lihat angka yang ada di belakang koma. Apabila lebih besar dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas.
9 ini lebih besar dari 5, berarti kita lakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka 9 dan menambahkan 1 pada 15. 15 tambah 1 hasilnya 16. Berarti pembulatan ke bawahnya itu 15 dan pembulatan terbaiknya adalah 16. Gampang kan? Sekarang kita akan lanjut ke pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya nggak jauh beda. Mari kita simak. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas hasil pengukuran? Bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah hasil pengukuran? Bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik dari hasil pengukuran? Ini adalah cara-cara melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Ingat, ini ke puluhan. Yang tadi itu kesatuan terdekat. Jangan sampai ketukar ya. Nah, pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambah bilangan 1 pada angka puluhannya. Caranya hampir mirip sama yang membulatkan kesatuan tadi. Dengan menghilangkan angka di belakang dan menambahkan angka 1 ke depannya. Pembulatan ke bawah pada puluhan terdekat yaitu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Nanti angka satuannya cukup dihilangkan, tidak perlu ditambah 1 lagi. Berikutnya, pembulatan terbaik. Nah, ini caranya sama juga sama pembulatan kesatuan terdekat, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan menambahkan bilangan 1 ke angka puluhannya. Sedangkan jika angka satuannya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka satuannya. Gimana? Gak jauh beda kok sama yang tadi? Agar lebih jelas, di sini Bapak mempunyai contoh cerita. Ayah Edo mempunyai taman di halaman rumahnya dan ingin menyiraminya setiap pagi dan sore. Ayah Edo hendak membeli selang dan membutuhkan selang sepanjang 18 meter. Berapa meter perkiraan panjang selang yang akan dibeli oleh Ayah Edo? Nah, berapa? Karena Ayah Edo itu takut dia kekurangan selang, maka Ayah Edo memutuskan untuk membeli selang sepanjang 20 meter. Itu termasuk pembulatan ke puluhan terdekat, yaitu pembulatan ke atas. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh lagi. Kita bisa lihat salah satu contohnya. Hasil pengukuran yang pertama mendapat 84. Jika kita lakukan pembulatan ke atas ke puluhan terdekat, ingat ke puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya. Angka satuannya itu yaitu 4. Berarti jika kita bulatkan ke atas, angka satuannya kita hilangkan, berarti 4-nya kita hilangkan. Kemudian 8-nya kita tambah 1. 8 tambah 1 berarti 9. Tulis 9. Kemudian satuannya tadi itu kita ganti dengan angka 0 yang sudah kita hilangkan, berarti 90. Kemudian jika kita lakukan pembulatan ke bawah, berarti kita cukup menghilangkan angka 4-nya saja. Kita ganti dengan angka 0. Berarti jadinya 80. Ngerti kan? Kalau pembulatan terbaiknya, kita lihat angka satuannya ini 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Berarti kita lakukan pembulatan ke bawah. Maka pembulatan terbaiknya adalah 80. Sama seperti yang tadi. Sudah Bapak jelaskan juga. Dan Bapak akan kasih satu contoh lain.
Misalnya ini 98. Kita lihat angka 98. Kita lihat satuannya itu adalah 8. Jika kita bulatkan ke atas berarti 8-nya kita ganti 0, kemudian 9-nya kita tambah 1. Berarti 10 dan belakangnya ada 0, yaitu ditulis 110 dan belakangnya diganti dengan 0. Apabila kita bulatkan ke bawah, cukup ganti 8-nya dengan 0, berarti hasilnya 90. Kalau terbaik sama juga. 8-nya itu kan lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, yaitu 100, jadinya 100. Gampang bukan? Nah, apabila kita terapkan ke kehidupan sehari-hari, sini Bapak mempunyai contoh soal. Seorang pedagang. Ibu Dayu membeli sebuah stroberi dan ditimbang seperti pada gambar di atas dan memperoleh berat 54 gram. Tentukan hasil pengukuran berat stroberi tersebut ke puluhan terdekat. Kita lihat beratnya itu 54 gram. Apabila kita bulatkan ke atas, cukup dengan motifnya 4-nya dengan 0, kemudian 5-nya kita tambah 1. Berarti hasilnya 60. Kalau pembulatan ke bawah, 4-nya kita hilangkan. Kita jadiin dia 0. Artinya 5 dan 0. 50. Kemudian perbuatan terbaik. Kita lihat 4 itu, satuannya itu 4, lebih kecil dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Hasilnya itu adalah 50 gram.